Alfira Bakery sudah berdiri dari 17 tahun yang lalu. Dulu pada saat usahanya masih kecil, hanya membuat roti dari rumah dan juga saat itu belum ada nama atau brand Alfira Bakery. Diberi nama Alfira Bakery sekitar setelah 10 tahun berdiri dan nama Alfira itu sendiri diambil dari gabungan dua nama anaknya. Seiring berjalannya waktu, Alfira Bakery mulai banyak dikenal oleh orang-orang karena kualitas produk yang bagus dan juga dari mulut ke mulut customer yang membeli. Jadi sekarang Alfira Bakery sudah lumayan banyak dikenal oleh orang-orang sekitar dan bahkan sampai orang yang di luar dari Indramayu. Produk Alfira Bakery yaitu aneka kue kering, bolu original meses dan bolu padan keju meses, aneka roti, bolu almond dan bolu red velvet almond. Profil usahanya itu nama Alfira Bakery, tahun berdiri 2008, jumlah karyawannya ada 7 orang dan alamatnya di Jalan Terusan Sindang, depan Terminal Sindang. Manajemen persediaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang seperti bahan baku, suku cabang, perlengkapan, dan aset lainnya yang diperlukan dalam proses produksi atau layanan. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Menurut Heiser dan Bender 2010, persediaan dalam perusahaan biasanya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada persediaan bahan mentah, raw material inventory, yang kedua ada persediaan barang setengah jadi, work in process inventory, yang ketiga ada persediaan MRO, maintenance dan operating inventory. Terus selanjutnya ada lifetime. Lifetime adalah waktu yang dibutuhkan sejak perusahaan melakukan pemesanan barang untuk mengisi kembali stok hingga barang tersebut benar-benar diterima dan disimpan dalam gudang. Menurut Gesper 2004, perbedaan waktu antara proses pemesanan dan penerima barang inilah yang disebut lifetime. Waktu tunggu ini penting dalam manajemen persediaan agar tidak terjadi kekosongan stok. Apa itu metode analisis ABC? Metode ABC adalah cara buat nyusun atau ngelaporin barang-barang di gudang berdasarkan seberapa nilai kontribusinya terhadap total nilai persediaan. Jadi bukan cuma dilihat dari banyaknya jumlah barang, tapi dilihat dari nilai uangnya juga. Metode ini pakai prinsip Pareto 80/20. Maksudnya, sekitar 20% dari barang yang paling penting bisa nyumbang 80% dari nilai total barang di gudang. Dari situ, barang-barang dikelompokkan jadi 3 kategori. Yang pertama ada kelompok A. Barang ini sangat penting. Ciri-cirinya itu jumlah jenis barangnya sedikit, biasanya sekitar 10-20% dari total item. Tapi nilai uang dari barang-barang ini besar, sekitar 70-80% dari total nilai semua barang di gudang. Contohnya, kalau jualan elektronik, mungkin laptop dan TV cuma 5 jenis dari 50 produk. Tapi total harganya bisa mencapai 70% dari semua nilai barang yang kita punya. Kenapa penting? Kalau stok ini habis atau rusak, kerugiannya itu bisa sangat besar. Jadi harus diawasi dengan ketat dan sering dicek. Yang kedua ada kelompok B. Barang ini cukup sedang. Ciri-cirinya itu jumlah barangnya sedang, sekitar 30% dari total item. Nilai totalnya juga sedang, sekitar 15-25% dari total nilai semua barang. Contohnya, barang seperti printer, keyboard, monitor, nilainya nggak semahal laptop, tapi tetap penting. Cara kelolanya itu diawasi secara rutin, tapi nggak perlu ketat kayak barang A. Yang ketiga ada kelompok C. Barang ini kurang penting. Ciri-cirinya itu jenis barangnya banyak, sekitar 50-60% dari total item. Tapi total nilainya kecil, cuma sekitar 5-10% dari total nilai keseluruhan. Contohnya itu kayak barang murah seperti kabel, charger, mouse, baterai, baut, atau aksesoris kecil. Cara kelolanya itu dengan cukup dipesan dalam jumlah banyak, tidak perlu dicek terus-menerus, bisa dikelola otomatis atau lebih fleksibel. Intinya itu, kelompok A sedikit barang tapi nilainya besar, kelompok B jumlah dan nilainya sedang, kelompok C barangnya banyak tapi nilainya kecil. Apa sih supply chain management itu?
Supply Chain Management atau sering disingkat SCM adalah cara perusahaan untuk mengatur alur barang, mulai dari pemasok bahan baku sampai ke pelanggan akhir. Jadi bukan cuma soal kirim-kiriman barang aja, tapi juga tentang gimana semua bagian dari proses itu bisa nyambung, rapi, dan efisien. SCM itu penting karena bisa membantu perusahaan untuk menghemat biaya, kerja lebih cepat, dan lebih siap untuk memenuhi kebutuhan pasar. SCM ini melibatkan banyak bagian, kayak bagian pembelian, produksi gudang, sampai pengiriman. Semua ini harus kerja bareng biar proses jalannya itu lancar. Nggak cuma di dalam satu perusahaan aja, tapi juga antar perusahaan yang bekerja sama. Jadi koordinasi dan komunikasi itu kunci utama. Di zaman sekarang, teknologi membantu banget dalam SCM. Mulai dari sistem pelacakan barang, database pemasok, sampai aplikasi untuk membantu memanajemen stok. Teknologi ini membuat semua proses lebih cepat, akurat, dan gampang diawasi. Nah, buat ngebangun hubungan yang baik dengan pemasok, biasanya perusahaan ngelakuin hal-hal kayak berikut. Yang pertama, ada evaluasi pemasok. Kayak melihat dulu apakah pemasok punya kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan pemasok. Perusahaan ini membina atau membantu pemasok agar bisa jadi lebih baik dari segi kualitas barang, ketepatan waktu, kapasitas produksi, atau hal lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, ada negosiasi. Negosiasi ini proses tawar-menawar antara dua pihak supaya bisa sepakat dalam satu hal. Dalam konteks supply chain atau bisnis, negosiasi biasanya terjadi antara pembeli dan pemasok. Yang keempat, ada kontrak buat perjanjian resmi supaya semuanya jelas dan ada kepastian hukum. Jadi, kesimpulannya itu, SCM itu ibarat sistem yang nyambungi semua titik dari awal sampai akhir dalam proses bisnis. Kalau dikelola dengan baik, bisa bikin perusahaan menjadi lebih kompetitif dan siap ngadepin perubahan pasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pengelolaan lead team dalam proses pengadaan bahan baku di Alvira Bakery. Alvira Bakery secara rutin melakukan pengadaan bahan baku utama seperti tepung, gula, mentega, telur, dan ragi. Namun, lead team bahan baku berbeda-beda tergantung lokasi pemasok. 1 hari untuk pemasok lokal, 2 hari untuk pemasok keluar kota. Masalahnya yang muncul perbedaan waktu pengiriman ini dapat menyebabkan kekurangan stok pada salah satu bahan. Akibatnya produksi bisa terhambat walaupun bahan-bahan lainnya masih tersedia. Strategi yang ditetapkan oleh Alvira Bakery untuk mengatasi masalah lead team. 1. Menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok terpercaya. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan bahan secara konsisten dan mendapatkan prioritas pengiriman. Yang kedua, menyediakan buffer stock atau stok cadangan bahan dengan lead time lebih lama seperti luar kota. Disiapkan dalam jumlah lebih banyak agar stok tetap aman jika terjadi keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, melakukan pencatatan stok harian dan sistem reorder point manual. Memastikan stok dipantau secara rutin. Reorder point manual membantu menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang sebelum kehabisan bahan. Yang keempat, menjaga komunikasi insentif dengan pemasok untuk mengetahui lebih awal jika ada perubahan jadwal pengiriman atau kebutuhan mendadak. Risiko jika tidak ada pengelolaan lead time yang baik. Tanpa strategi tersebut, Alvira Bakery berisiko menghadapi masalah berikut. Yang pertama, ada overstock, penumpukan bahan yang berlebihan hingga kadaluarsa. Yang kedua, stock out, kehabisan stok bahan tertentu yang bisa menghentikan proses produksi. Penurunan kualitas produk, jika terpaksa mengganti bahan secara mendadak, biaya tinggi karena harus melakukan pemesanan darurat. Kesimpulannya yaitu pengelolaan lead time yang baik sangat krusial untuk menjaga kelancaran produksi, menghindari pemborosan biaya, menjamin kualitas produk tetap konsisten. Strategi Alvira Bakery menunjukkan pendekatan preventif dan sistematif untuk mengatasi risiko dalam rantai pasok bahan baku. Berdasarkan data analisis ABC di atas, pada kategori A, terdapat beberapa produk seperti roti abon isi 12, garlic bread, dan roti sosis. Produk ini menyumbang sekitar 75% dari data penjualan.
Produk-produk ini merupakan produk dengan penjualan tertinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Mulai dari pengendalian bahan baku, frekuensi produksi yang optimal, hingga pendataan stok yang baik di etalase penjualan. Dan pada kategori B, seperti pisang meses, puding, roti serikaya, dan roti coklat, produk-produk ini berkontribusi sekitar 17% terhadap total pendapatan. Produk ini memiliki tingkat penjualan menengah sehingga perlu dilakukan kontrol ketersediaan secara berkala untuk menjaga kestabilan ketersediaan di toko. Serta pada kategori C, produk ini hanya menyumbang 8% dari total pendapatan. Produknya seperti roti kacang merah, roti kacang hijau, dan roti kenari. Produk-produk ini memiliki penjualan rendah dan bersifat lebih spesifik atau musiman. Oleh karena itu, produksi bisa dilakukan dengan frekuensi lebih jarang, dan stok tidak perlu banyak untuk menghindari pemborosan biaya penyimpanan. Dengan menerapkan analisis ABC, perusahaan dapat lebih fokus pada pengelolaan produk-produk utama seperti kategori A, yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan, sekaligus mengatur frekuensi dan stok untuk kategori B dan C agar efisien dan tetap tersedia sesuai kebutuhan pasar. Berikut cara Alvira Bakery memilih pemasok bahan baku. Di Alvira Bakery sendiri, pemilihan pemasok bahan baku itu nggak salah-salah. Mereka punya strategi sendiri nih supaya bahan baku itu selalu tersedia, kualitas produk tetap terjaga, dan kerjasama dengan pemasok itu bisa berjalan lancar dalam jangka panjang. Biasanya, Alvira Bakery ambil bahan dari daerah Cirebon dan Jatibarang. Alasannya, selain karena bahan di sana itu lengkap, lokasinya juga dekat, jadi pengiriman bisa lebih cepat dan efisien. Sebelum kerjasama, mereka selalu cek dulu nih beberapa hal penting dari pemasok, kayak kualitas bahan harus bagus dan konsisten, harga harus wajar dan bersaing, pengiriman harus tepat waktu, apalagi buat bahan yang gampang rusak. Respon komplain harus cepat dan tanggap kalau ada masalah. Seperti toko bahan kue dari Cirebon, mereka pasok tepung dan gula, kualitasnya itu oke, pengiriman tepat waktu, dan kalau ada komplain itu cepat ditangani. Lalu ada toko Zam-Zam dari Jatibarang, mereka pasok plastik dan bahan lain seperti telur, margarin, dan lain-lain. Pelayanannya itu ramah, cepat, stok selalu tersedia. Dan Alvira Bakery juga selalu evaluasi pemasok secara berkala. Kerjasama itu dimulai dari negosiasi, lalu disepakati secara bersama-sama nih, biar jelas hak dan kewajibannya. Intinya, dengan cara ini, Alvira Bakery itu bisa tetap menjaga kualitas produknya, stoknya aman, dan pelayanan ke pelanggan pun juga tetap maksimal. Jadi bisa tetap bersaing di tengah ramainya bisnis makanan sekarang ini. Jadi kesimpulannya, Alvira Bakery berhasil menerapkan strategi supply chain management atau SCM yang efektif. Mereka bekerja sama dengan pemasok dari Cirebon dan Jatibarang untuk memastikan bahan baku itu selalu tersedia, kualitas terjaga, dan pengiriman tepat waktu. Hubungan dengan pemasok juga dijaga lewat seleksi, evaluasi rutin, negosiasi terbuka, dan kontrak kerja. Hasilnya, proses produksi menjadi lebih lancar dan biaya distribusi menjadi lebih hemat. Di bagian stok, Alvira Bakery disarankan menggunakan metode ABC untuk klasifikasi produk. Produk yang memberi pemasukan paling banyak, kategori A, jadi prioritas utama agar stok tidak berlebihan. Gabungan strategi ini membuat operasional efisien dan pelayanan ke pelanggan tetap konsisten.